teman-teman, selamat datang kembali di channel Grid Toto. Kalau teman-teman kemarin sempat lihat ada Instagram Grid Toto itu, ada GWM Tank 300 warna orange yang lagi mejeng di dealer daerah Tomang ya. Dan sekarang dia udah di sebelah saya, tapi ini bukan versi standar teman-teman, melainkan versi Fury Edition. Jadi ada sejumlah modifikasi di mobil ini, dan seperti apa sih detailnya? Ini dia videonya. Oke, jadi secara dimensi memang tank 300 ini sedikit lebih kecil dibandingkan tank 500 ya. Jadi emang ini sama-sama SUV bergerak 4x4 atau all-wheel drive, dan dia sudah dilengkapi teknologi mesin hybrid di dalamnya. Gitu. Jadi kalau yang kita lihat tampilannya, lampu-lampunya dia sudah LED semua ya, bulat, dan DRL-nya dia warna orange semua, bahkan ada tambahan di sini warna orange semua, sehingga tampilan jauh lebih sangar. Dan lebih sangar lagi karena apa? Ya karena sudah diganti bumpernya. Jadi ini bukan versi standar, sekali lagi versi standarnya ada di bagian atas. Ini dari Top Fire ya. Jadi emang kalau Top Fire itu dia part yang mengkhususkan sama modifikasi mobil-mobil off-road. Biasanya ada di Jeep JK atau JL gitu kebanyakan ya. Tapi dia ada versi yang untuk GWM Tank 300. Jadi tambahannya dia pakai bull bar seperti ini. Bahkan ini ada dudukannya untuk lampu fog lamp gitu ya, jadi bisa tambahan lagi 3 buah. Terus juga walaupun udah dimodifikasi, tapi dia tetap nih fitur-fiturnya dipertahankan. Kayak misalnya sensor-sensornya ini untuk parkir ada 6 titik di bagian depan. Lalu kalau kita lihat lagi ke bagian sini ya, peleknya kalau untuk versi standar dia 17 inci seharusnya ya. Tapi karena ini modifikasi, jadi dia pakai ukuran 20 inci teman-teman. Pakai ban 285 55 R20 lengkap dengan pelek dari XD ya. Jadi sangar banget ya tampilannya ya, keren banget. Ini ada snorkelnya, harusnya sih snorkelnya berfungsi dengan baik ya, karena memang secara ini nggak cuma hanya tampilan aja, tapi memang dia bisa dipakai. Footstep juga ya, dia pakai Top Fire, nih emang udah rigid banget. Ini nggak cuma kita buat bantuan untuk naik ke mobilnya, tapi juga ketika misalnya lagi dipakai buat off-road, dia kalau ada batu dia juga jadi penahan ya, supaya bagian bawahnya itu dia nggak langsung kena ke bagian bodinya. Terus dia juga ada untuk apa ini istilahnya ya, talang air ya. Talang air juga udah tersedia. Lalu juga di bagian atas ini ada roof rack ya. Ini ada bisa kau buat naro-naro barang, dan dipermudah lagi teman-teman, ini ada akses tangganya ya. Jadi kita bisa naik ke ban dulu, lalu kita naik bertahap ke bagian tangganya. Sama di sini juga ada seperti selongsong gitu. Jadi ini bisa banget nih untuk bawa misalnya tiang bendera gitu ya, tinggal masukin ke sini, dikunci, lalu kita ada tiang bendera di bagian atas. Geser lagi ke belakang, bumpernya juga pakai Top Fire, lengkap dengan sensor-sensornya juga tetap masih ada. Lalu ada tambahan untuk lampu mundurnya di sini ya, udah LED. Di sini juga udah LED semua teman-teman, untuk lampu malamnya, lampu sen, dan lampu mundur. Ban serepnya dia juga masih pakai yang sama persis dengan yang ada di bagian rodanya. Ini juga ada kamera mundur di bagian belakang, jadi untuk mempermudah. Nah, kalau di bagian atas dia juga lucu nih, ada tambahan spoiler, ada lampunya juga ya. Walaupun sebetulnya dia ada brake lampnya di bagian atas nih. Gitu. Untuk bukanya pencet aja ya, nggak bisa ditarik, jadi sama kayak yang tank 500, ditarik aja. HCV, karena dia udah hybrid electric vehicle. Nah ini dia, jadi untuk bagian bagasinya dia memang kalau secara kapasitas hanya untuk 5 orang teman-teman ya. Dan ini bagian belakangnya kita bisa lihat, ada baterainya, gede sekali ya. Sisanya dongkraknya dongkrak botol ya. Kalau pakai dongkrak tangga nggak bakal bisa, karena secara ground clearance kan dia tinggi. Tingginya itu kalau yang versi standar di 224 mm ya. Terus ini tetap ada seperti pengait kalau misalnya mau bawa barang. Dan menariknya dia ada AC 220 volt maksimal 120 watt ya. Jadi kalau lagi camping, tuh
bisa dipakai untuk peralatan rumah, tapi ya nggak gede-gede banget sih, 120 watt aja. Gitu. Terus di sini juga ada tempat penyimpanan kalau lagi camping, bahkan ini juga ada seperti gantungan maksimal 3 kilo di sini. Dan ini ada penahannya ya, supaya misalnya kalau lagi dibuka supaya dia nggak tiba-tiba kena angin ketutup, karena ban kan juga berat ya. Tiba-tiba nggak sengaja nih, jadi ada kekunci nih. Kalau untuk rilisnya tinggal diputar lagi. Udah deh. Asik. Tapi emang ubahan modifikasinya kebanyakan di bagian eksterior teman-teman. Dan infonya itu harganya sekitar 112 juta. Tapi nggak termasuk sama spoiler ini, pelek, sama ada yang lampu di atasnya kap mesin itu ya. Jadi di situ nggak ada yang dipasangin. Mungkin kalau mau nambah lagi itu bisa. Tapi harganya nanti kita akan infokan lagi. Sekarang kita cek ke bagian dalam. Ya. Si footstep-nya emang ngebantu banget ya ketika kita naik, karena memang mobilnya tinggi, mempermudah akses untuk kita masuk ke bagian dalam. Di bagian belakangnya, joknya juga agak lumayan ya. Di sini ada kisi-kisi AC, ada untuk pengecasan port 2 gitu ya, untuk Type A di belakang. Dan ini juga posisinya untuk 5 orang masih oke. Di bagian tengahnya juga ada armrest lengkap dengan cup holder. Lalu sini ada seat pocket ya. Dan untuk di sini ada gantungan tangan sama di bagian sini. Jadi untuk akses kita naik turun lebih mudah sih. Bahkan di sini juga ada gantungan kalau misalnya kita mau gantung seperti jas gitu ya. Dan ini juga bisa dilipat teman-teman kalau dibutuhin. Tadi kan kalau misalnya belakangnya mau bawa barang, tinggal kita lipat aja ya. Dia harusnya bisa nungging dulu nih. Cuma gimana ya? Jadi dia rata lantai kan ya. Tuh, rata banget dari depan ke belakang. Oh, yang punya Cherry. Ya. Asik ya? Ini tapi dua. Oke. Tampilan sangar di luar, tapi kalau kita ngeliat bagian dalamnya, ini luar biasa sih. Kelihatan lebih modern gitu ya. Apalagi kalau dibanding sama baik BJ40 Plus ya, yang saat ini sudah dijual itu, ini lumayan jauh, jadi ini lebih modern. Mungkin nanti ketika BJ40 yang generasi barunya datang, ini baru bisa kelihatan head to headnya. Tapi sebetulnya si JWN 300 ini dia mau mengambil pangsa pasar Fortuner dan juga Pajero Sport 4x4 teman-teman. Itu yang harganya sekarang mungkin di sekitar 700 jutaan, hampir 800 gitu ya. Dan dia ingin mengambil pangsa pasar itu. Karena memang kemampuan dari off-roadnya ini juga mumpuni banget. Kalau teman-teman mungkin pernah lihat gitu video tank 300 yang digulingin dari atas gunung sampai bawah, udah penyok-penyok tapi masih bisa jalan lagi gitu kan. Emang nih mobil luar biasa banget sih. Mungkin orang-orang di sana cara ngetesnya gitu kali ya. Se-ekstrim itu teman-teman. Terus kalau kita lihat dari panel instrumennya juga dia sudah layar TFT, layar ini juga udah layar TFT. Bahkan di sini kelihatan ya, ada pitch angle-nya, roll angle-nya tuh berapa derajat, dan kebetulan karena ini mobilnya di posisinya miring, dia maju ke depan 2 derajat, lalu roll kirinya dia sekitar 1 derajat gitu ya. Kelihatan kan? Dan ini untuk pembagian dari transfer tenaganya, karena dia udah 4-wheel drive kan, dia bisa kelihatan di bagian sini. Ini kalau kita lihat nih, modenya juga ada AWD, ada 4L ya. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh kalau sehari-hari di jalan aspal bisa pakai AWD, tapi kalau misalnya masuk ke mode off-road bisa pakai yang 4L. Di sini pun ada mode-modenya lagi, mode berkendara, ada Eco, ya, ada normal, ada sport mode ya, lalu ada snow mode, ada sand mode, dan juga mud mode ya. Jadi pilihannya cukup banyak. Terus di sini juga ada lagi ventilated seat, sama ini apa, tank turn ya. Sama kayak di GWM tank 500, dia ada tank turn untuk mempermudah kita saat manuver pas belok gitu. Setirnya udah standar, tilt teleskopik ya, terus udah ada pedal shift juga. Di sini juga mode-modenya untuk audio system. Lalu di sini juga fiturnya banyak banget sih, terutama untuk fitur ADAS-nya. Ini fitur ADAS-nya banyak banget ya. Coba kita cek, ini connection ya. Tuh, off-road mode-nya ini juga banyak banget tuh. Kita bisa lihat di sini semuanya ada. Wah, ini sih
Mantep banget nih. Kalau dibanding sama Pajero atau Fortuner, ini secara kemampuan jauh lebih baik sih kalau saya rasa ya. Udah gitu untuk head unitnya udah lengkap dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto untuk sistem infotainment-nya. Mesinnya teman-teman, jadi dia pakai mesin 2000 cc turbo ya. Ini dia pakai hybrid juga teknologinya, dan untuk tenaganya dia menghasilkan 342 dk dan torsi 648 Nm. Jadi luar biasa teman-teman. Besar banget, dan karena memang dia AWD juga, transmisinya dia pakai DHT ya, seperti mobil-mobil Cina kebanyakan yang hybrid itu dia pakai DHT dan virtual 9 percepatan untuk modenya. Dan kalau kita lihat secara fitur juga memang mobil ini lengkap banget ya. Fungsi ADAS-nya juga dia ada forward collision warning, jadi ada yang mirip-mirip seperti yang ada di GWM Tank 500, forward collision, blind spot, wah semuanya sih hampir ada, lane keeping, assist, lane departure warning. Jadi secara fitur ADAS-nya dia memang selengkap itu teman-teman. Dan sekali lagi estimasinya 833 juta untuk mobil ini. Semoga aja nanti pas peluncurannya harganya itu bisa di bawahnya. Mungkin mendekati Pajero Sport sama Fortuner yang 4x4. Mungkin ya itu dulu teman-teman videonya. Nanti penasaran banget pengen coba seperti apa impresi berkendaranya. Karena biasanya kalau mobil-mobil ini itu kan dia agak-agak empuk gitu ya secara bandingan suspensinya. Dan teman-teman, nggak cuma GWM Tank 300 saja, di sini juga banyak banget mobil-mobil baru di Gias 2024. Jangan lupa buat teman-teman datang ke Gias 2024 ya, yang ada di ISBSD dari tanggal 18 sampai 28 Juli 2024. Sekian dulu video dari saya, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.